Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya di ADZ Studio Channel. Pada kesempatan ini saya masih membahas seputaran dunia jaringan atau dunia WiFi, di mana pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial, yaitu cara memodifikasi konverter fiber optik dan juga switch Totalink, agar nantinya ketika kita mau menghidupkan kedua alat ini cukup menggunakan satu adaptor saja. Bahkan nanti kita bisa menambahkan perangkat-perangkat yang lainnya untuk kita hidupkan secara bersamaan cukup menggunakan satu adaptor. Misalnya seperti access point, misalnya kita bisa hidupkan semuanya secara bersamaan cukup menggunakan satu adaptor saja. Namun perlu kalian ketahui, karena switch Totalink ini dan juga konverter fiber optik ini memiliki tegangan hanya 5 volt, sedangkan access point itu memiliki tegangan biasanya 12 volt. Maka ketika kalian mau menggabungkan semuanya atau menghidupkan semuanya secara bersamaan untuk perangkat yang 12 volt, kalian perlu menambahkan step up agar bisa hidup secara bersamaan dengan satu adaptor saja. Baik teman-teman sekalian, sebelum lanjut, sebenarnya tutorial ini sudah banyak sekali dibuat oleh teman-teman kita di channel-channel yang lainnya, tetapi mungkin ada bagian-bagian yang tidak kalian pahami, mungkin bisa kalian temukan atau bisa kalian pahami di tutorial saya kali ini. Baik teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Jadi di sini saya sudah siapkan sebuah switch dengan merek Totalink. Kenapa saya menggunakan Totalink? Karena switch Totalink ini memiliki 8 pin, yang itu artinya kita bisa modifikasi agar dia support PoE. Tidak sama dengan merek-merek lainnya seperti TP-Link misalnya. Untuk switch TP-Link itu dia hanya memiliki 4 pin. Dia hanya memiliki 4 pin dan itu artinya tidak bisa kita modifikasi agar support PoE. Dan di sini untuk switch Totalink ini saya sudah modifikasi sebelumnya dan sudah support PoE. Dan kemudian yang kedua, di sini juga saya sudah modif sebelumnya, yaitu HTB100 atau konverter fiber optik yang memiliki colokan satu LAN dan colokan satu fiber optik. Sebelumnya saya sudah modif seperti ini dan sudah support PoE juga. Dan untuk video kali ini saya akan coba tunjukkan bagaimana cara memodifikasinya pada konverter fiber optik yang memiliki 2 buah colokan LAN dan 3 buah colokan fiber optik. Sebenarnya untuk cara modifikasinya sama saja, cara pengerjaannya sama saja. Kita tinggal mencari bagian positif dan bagian negatif pada kaki LAN, kaki colokan LAN yang ada di PCB-nya. Nah, di sini biasanya untuk sisi positifnya berada pada pin 45, kemudian untuk sisi negatifnya berada pada pin 78. Pin 45-nya di sini kita bisa hitung dari sebelah sini ya teman-teman. Kalian perhatikan. Jadi untuk mencari jalur positif dan negatifnya kita bisa hitung dari pin yang berada di sebelah kiri. Karena pin yang sebelah kiri merupakan pin 1. Oke, kita hitung sekarang. 1 ini pin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini pin 45 ini merupakan jalur positif yang mengarah ke kabel yang berwarna biru dan putih biru. Kemudian untuk jalur negatifnya berada pada pin 78. Ini tadi 45, kemudian 6, 7, 8. Nah, ini merupakan jalur negatif yang mengarah ke kabel berwarna putih coklat dan coklat. Jadi ini kita satukan dengan solder, kita gabung dengan solder untuk jalur negatifnya. Kemudian untuk jalur positifnya juga pin 45-nya ini kita gabung juga dengan solder. Begitu juga dengan pot yang ada di sebelahnya, kita gabung bagian pin 45-nya dengan solder, dan 78-nya kita gabung juga dengan solder. Kemudian kita sambungkan kabel ke
colokan adaptornya. Yang di sini ini merupakan jalur positif dan ini merupakan jalur negatifnya. Oke, kita lakukan penyolderan sekarang. Oke teman-teman, jadi setelah disolder hasilnya akan seperti ini. Kalian bisa perhatikan di sini untuk pin 45-nya sudah menyatu dan untuk pin 78-nya sudah menyatu dengan solder. Sekarang kita akan sambungkan untuk kabelnya. Oke, jadi teman-teman, setelah kita sambungkan dengan kabel hasilnya akan seperti ini. Jadi ini adalah bagian negatif yang berada pada colokan LAN yang satunya kita sambungkan dengan bagian negatif pada colokan LAN yang satunya lagi. Kemudian kita sambungkan dengan kabel, kita hubungkan dengan kabel ke bagian negatif di colokan adaptornya. Kemudian untuk yang kabel merah ini, bagian positifnya kita sambungkan dengan bagian positif dengan colokan yang di sebelahnya. Kemudian kita sambungkan lagi ke bagian positif di jack adaptornya, agar nantinya di kedua port LAN ini support dengan PoE. Oke, sekarang sudah selesai dan kita akan tes bagaimana hasilnya. Oke, di sini sudah menyala untuk powernya. Kemudian kita akan hidupkan untuk switchnya.
menggunakan kabel LAN. Nah, kalian bisa lihat teman-teman di sini untuk switchnya juga bisa hidup karena switch ini juga sudah saya modif sebelumnya. Untuk cara modifnya sama dengan seperti saya memodifikasi HTB ini. Di sini sudah hidup. Kita lihat indikatornya di sini sudah menyala dan di sini juga sudah menyala untuk switchnya. Kemudian kita akan hidupkan untuk HTB yang satunya. Baik, untuk HTB yang satunya kita ambil dari sini, bisa dari colokan. Kita coba dari colokan HTB-nya dulu. Nah, sudah menyala teman-teman. Ketiga-tiganya sudah hidup. Atau kita bisa balik, misalnya switch totoling ini kita jadikan sebagai sumbernya. Kita hidupkan untuk switch totolingnya, sudah hidup. Kemudian untuk HTB yang satunya kita ambil powernya dari switch totoling. Oke, sudah hidup. Sudah hidup ya teman-teman, kalian lihat di sini. Kemudian untuk HTB satunya lagi kita ambil lagi powernya dari switch